Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami. Yang saya hormati dosen pengampu Bu Nur Afni Safarina SPC MPC, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator yang bernama Nur Hidayah, dan teman saya yang bernama Faradina Mutia dan Revi Astria, Isnaini Amelia, dan Rati Monalisa Saragi. Judul dari kelompok kami itu model kepribadian yang sehat. Menurut Ratnus dan Nevi 2002, secara umum kepribadian dipahami sebagai pola-pola yang jelas dari perilaku, pikiran, dan perasaan yang menjadi karakteristik individu dalam penyesuaiannya untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Nah, menurut Han dan Payne 2003, kepribadian sehat atau psychological wellness merupakan keadaan individu yang mengarah pada perkembangan yang adekurat dan kemampuan mental yang memiliki kesesuaian fungsi, sehingga individu mampu mengembangkan kemampuan mentalnya secara lebih baik. Sejalan dari pandangan Harlock, dalam Syamsu Yusuf mengemukakan mengenai karakteristik kepribadian sehat antara lain kemandirian, dapat mengontrol emosi, penerimaan sosial, memiliki falsafah hidup, dan lain sebagainya. Dan karakteristik kepribadian yang tidak sehat antara lain mudah marah atau cepat tersinggung, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain, kurangnya memiliki rasa tanggung jawab, kurang memiliki kesadaran menaati ajaran agama, pesimis, dan menghadapi hidup. Baik, selanjutnya materi selanjutnya adalah cara pandang baru terhadap kesehatan mental antara sehat dan juga super sehat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya mengenai perkembangan dan juga sejarah dari berbagai konsep apa yang dipahami sebagai mental yang sehat. Pada dasarnya seperti kita ketahui bahwa gambaran orang yang sehat atau orang normal adalah mereka yang tidak memiliki atau setidaknya sedikit memiliki gejala yang masih dianggap dalam batas normal atau batas wajar yang ditunjukkan oleh mereka yang abnormal. Nah, misalnya pada ketakutan terhadap sesuatu, yaitu yang masih dianggap wajar, yaitu ketakutan yang biasanya ditakutin oleh orang-orang, seperti takut kepada ular atau binatang melata dan juga binatang yang mematikan. Tidak terkecuali dan sebaliknya pada orang-orang yang ketakutan pada hal-hal yang tidak wajar, seperti takut kepada benda-benda di sekelilingnya seperti karet, seperti rambutan. Itu sudah dianggap sebagai memiliki gejala-gejala yang mengarahkan ke abnormal. Kemudian dari cara pandang tersebut yang telah saya jelaskan, yang bertitik tolak pada orang yang sakit atau abnormal. Cara pandang ini dipengaruhi oleh aliran yang namanya psikoanalisa. Nah, psikoanalisa ini bermazhabkan satu, yang dimana ilmunya memang berdasarkan pada observasi dan juga pengalaman terhadap pasien-pasien yang mengalami gangguan mental, dimana psikoanalisa ini melihat pasien-pasien yang mengalami gangguan mental biasanya menggunakan salah satu atau beberapa bentuk mekanisme bela ego yang sangat eksesif atau berlebihan, tidak wajar, dan yang sifatnya tuh merugikan, seperti represi, denial, proyeksi, dan reaksi formasi. Nah, pada orang normal biasanya mekanisme bela ego ini juga ditemukan, namun frekuensi dan juga intensitasnya itu tidak sebanyak pada mereka yang mengalami gangguan mental. Nah, yang kedua yaitu aliran behavior. Nah, aliran behaviorisme
itu pada mazhab kedua yang bercorak lebih mekanistik dan juga kuantitatif. Nah, aliran ini juga relatif memberikan cara pandang yang sama terhadap orang sehat dan juga orang sakit. Nah, behavior ini melihat bahwa individu yang sehat itu jika dia bisa menjalankan fungsi kesehari-hariannya dengan baik, dan dengan kata lain kalau perilakunya masih sesuai dengan realita. Nah, misalnya kalau menurut behavior ini, orang yang sehat itu berarti orang yang bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa ada gangguan dan tanpa ada merasa terganggu. Kemudian juga perilakunya itu sesuai dengan realita kehidupan mereka gitu. Ya seperti biasa bekerja, makan, bersosialisasi dengan lingkungannya gitu. Kemudian adapun yang dikatakan abnormal pada behaviorisme ini bila perilaku itu tidak sesuai dengan stimulus yang dihadapi, yang muncul dalam bentuk perilaku yang adaptif. Misalnya stimulusnya apa, terus mereka yang abnormal ini tidak sesuai berperilaku itu bertimba balik terhadap stimulus yang diberikan gitu. Kemudian dari dua aliran tersebut, yaitu psikoanalisa dan juga behavior, itu disebut dengan aliran tradisional yang alirannya melihat dari pada observasi dan juga realitas kehidupan gitu. Nah, cara pandang itu lama-lama menimbulkan persoalan. Orang menyadari bahwa cara pandang tersebut tampaknya tidak lagi untuk mencakupi tentang pemahaman hakikat apa itu kesehatan mental. Nah, jadi seiringnya peningkatan kemakmuran dan juga kesejahteraan di barat, diikutin dengan munculnya mazhab 3, yaitu mazhab aliran humanistik. Nah, timbulnya kesadaran tersebut bahwa pengertian berdasarkan cara pandang tradisional tersebut memiliki keterbatasan. Itu tadi keterbatasannya, yaitu mereka itu melihat bahwa orang yang sehat itu orang yang mampu untuk menjalankan kesehariannya, orang yang mampu beradaptasi. Orang yang sehat itu orang yang mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian orang yang tidak berlebihan terhadap mekanisme bela egonya. Dari cara pandang tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan yang pertama menggugat bermunculan seperti apakah orang cukup terhindar dari psikosis, neurosis ataupun gangguan kepribadian itu dianggap sehat. Pada kenyataannya banyak orang yang relatif tidak memiliki gangguan neurosis, apalagi psikosis itu maupun gangguan kepribadian, tapi dia tuh merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan mereka. Mereka tetap saja kadang tidak bahagia ataupun tidak merasa hidup sepenuhnya. Nah, banyak orang yang telah mencapai pada tahap kehidupan yang mapan, seperti mereka punya penghasilan sendiri, kemudian punya teman-teman yang baik, punya hobi, punya keluarga yang sehat, saling menyayangi, tapi mereka terkadang kehidupannya itu mereka itu merasa bosan atau jenuh dan belum menemukan sesuatu yang sangat penting, tapi terkadang mereka itu nggak tahu apa yang penting itu gitu. Dan mereka juga merasa nih ada yang kurang nih di kehidupanku, namun mereka itu tidak jelas yang mana yang kurang di dalam kehidupan mereka. Dari semua itu kan menimbulkan kegalauan atau ketidaktahuan terhadap diri mereka. Jadi mereka tuh merasa kacau dari kebingungan itu. Lalu untuk melawan semua gejala tersebut muncullah rupa-rupa perilaku yang aneh dari yang mereka untuk mencoba melanggar dan juga melewati norma-norma sosial, seperti mereka itu membuat diri mereka itu happy, seperti melakukan perselingkuhan, berpetualang, atau tertarik pada ideologi yang ekstrim sampai ada perasaan cemas yang tidak jelas bentuknya. Nah, kemudian ada lagi nih
untuk muncul juga pertanyaan-pertanyaan seputar eksistensi hidupnya. Mereka tuh bertanya-tanya seperti mengapa saya ada, mengapa saya harus hidup, dan apa tujuan saya itu untuk hidup di sini. Nah, dari Fromm sendiri menyebutkan jenis pertanyaan-pertanyaan yang membuat pertanyaan sekitar eksistensi yang membuat mereka itu merasa resah, gelisah, dan juga cemas adalah gangguan yang dialami oleh individu semacam gangguan neurosis eksistensial. Gejalanya mirip neurosis, tapi penyebabnya lebih berkaitan kepada masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan eksistensi hidup mereka. Namun di sisi lain juga ditemukan adanya individu yang tadi kan banyak individu yang bertanya-tanya terhadap eksistensinya, kemudian banyak individu yang bingung terhadap apa yang penting dari hidupnya, apa yang kurang dari hidupnya. Namun ada di sisi lain ada beberapa individu yang kelihatannya itu mereka itu benar-benar bahagia dan juga sejahtera, walaupun realitanya atau realitanya itu mereka tidak terlalu sempurna di dalam hidupnya, seperti pekerjaan yang mapan, punya teman, punya keluarga yang saling sayang tuh, tapi mereka tuh mampu untuk kelihatan benar-benar bahagia dan sejahtera. Nah, kebahagiaan mereka itu relatif tidak tergantung pada situasi sekitar mereka. Jadi mereka itu membuat kebahagiaannya sendiri. Jadi kebahagiaan mereka itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Mereka yang tampil untuk percaya diri, percaya kepada orang lain, dan memiliki pandangan yang optimis terhadap kehidupan, dan juga mereka yang produktif itu membuat di sekitar mereka menjadi orang-orang sekitar yang tertular juga positifnya. Jadi mereka itu tidak bergantung pada situasi lingkungan sekitar, tapi mereka orang-orang yang seperti ini tuh membuat lingkungan sekitarnya itu seakan-akan tertular dengan suasana yang positif tersebut. Kalau kebanyakan orang takut pada kematian dan selalu was-was itu berpikir soal kematian maupun penyakit, mereka orang yang bertipe orang yang tidak lagi peduli dengan masalah kematian dan juga penyakit. Intinya tuh mereka tuh siap untuk apabila terjadinya mereka itu terserang penyakit ataupun terjadi kematian pada dirinya. Nah, mereka ini kemudian menjadi subjek mereka ini awalnya menjadi subjek penelitian dari Maslow, yang kemudian dikenal dengan orang-orang yang sudah sampai pada tahap aktualisasi diri. Jadi orang-orang yang mampu memberikan yang menularkan suasana positif tersebut itu adalah orang-orang yang mampu pada tahap aktualisasi dirinya. Jadi orang-orang yang super sehat itu orang-orang yang telah sampai pada tahap aktualisasi diri. Dari cara pandang tradisional yang tadi aliran psikoanalisa dan juga behaviorisme mengenai kesehatan mental mengalami perluasan. Jadi tidak hanya pada observasi dan juga pengalaman. Kalau dulu orang yang sehat itu atau orang yang normal adalah orang yang tidak menunjukkan rasa sakit mereka, tidak menunjukkan rapuhnya mereka. Nah, sekarang ini orang mulai memahami bahwa itu saja itu tidak cukup untuk dikatakan sehat atau normal. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa orang-orang yang sehat dikatakan mapan saja itu mereka itu masih memiliki rasa cemas dan rasa gelisah terhadap diri mereka. Nah, orang yang betul-betul sehat ini adalah orang yang mampu mengembangkan seluruh potensi dan juga mampu merealisasikan nilai-nilai hidupnya. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kepribadian sehat menurut teori-teori psikologi. Perubahan paradigma terjadi semenjak kemunculan mazhab ketiga yang dikenal dengan istilah psikologi humanistik. Semenjak kemunculan psikologi humanistik, inilah yang sudut pandang orang mulai berubah untuk melihat kesehatan mental. Orang mulai memikirkan
kesehatan mental yang ideal, yang seharusnya dimiliki oleh manusia sehingga dia betul-betul sejahtera. Sedangkan Jung melihat dari manusia juga bekerja atas dorongan-dorongan yang memiliki intensi ke masa depan berupa keinginan untuk memenuhi tujuan-tujuan hidup dan mencapai aspirasi-aspirasi yang dianggap penting. Jung juga melihat adanya kecenderungan alamiah manusia ke arah nilai-nilai luhur. Dia melihat bahwa keinginan manusia yang baik, yang rohani, dan yang memiliki nilai luhur yang merupakan kecenderungan dan dorongan naluriah individu. Teori psikoanalisa Freud menekankan kodrat kesehatan mental manusia pada dinamika dorongan ketidaksadarannya. Freud menganggap manusia yang sehat adalah manusia yang berhasil mengkomodasikan dorongan-dorongan ketidaksadarannya, yang bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan ke dalam realita yang diterima secara sosial. Sekedar memberi gambaran bedanya paradigma Jung dengan psikoanalisanya Sigmund Freud yang mewakili pandangan psikologi tradisional atau ortodok dalam melihat kesehatan mental adalah sebagai berikut. Saya akan melanjut sambungan dari kepribadian sehat menurut teori psikologi. Nah, jadi sebagian besar para psikolog itu menyebutkan bahwa ciri-ciri orang atau individu yang sehat mentalnya yaitu memiliki ciri-ciri yang pertama itu ada individu tersebut hidup di saat ini, bukan di masa lalunya. Selanjutnya ada individu digerakkan oleh tujuannya. Selanjutnya dia memiliki persepsi yang objektif, memiliki rasa tanggung jawab, dan melihat kesempatan hidupnya itu sebagai tantangan, bukan sebagai ancaman. Nah, jadi ada beberapa poin dari kepribadian sehat menurut teori psikologi. Yang pertama itu ada hidup di saat ini. Nah, jadi semua teori psikologi itu sepakat bahwa manusia atau individu yang sehat mentalnya yaitu manusia yang fokus perhatiannya pada masa saat ini, bukan di masa lalu, apalagi masa lalu yang memiliki masalah dengan traumatiknya. Yang kedua itu ada hidup digerakkan oleh tujuan. Di sini ada Victor menyatakan bahwa tanpa makna dan tujuan hidup manusia akan mengalami gangguan mental. Nah, contohnya seperti seorang anak itu meletakkan tujuan hidupnya itu adalah untuk membahagiakan ayahnya. Nah, beberapa tahun kemudian ayahnya ini meninggal, maka otomatis tujuan hidupnya pun tidak ada lagi. Maka dia akan terjerumus kepada hal-hal negatif seperti merampok, menyalahgunakan narkoba, dan sampai dengan bunuh diri. Oke, selanjutnya itu ada sebagian besar dari teori psikologi yang menyebutkan bahwa ada 5 persamaan ciri dari individu yang dikatakan sehat secara mental. Yang pertama dan kedua tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan yang ketiga ini itu ada persepsi atau pandangan yang objektif. Jadi persepsi atau pandangan ini itu dipahami sebagaimana individu memaknai setiap kejadian yang terjadi di sekitarnya atau di sekelilingnya. Kemudian persepsi individu ini itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama itu ada situasi atau kejadian yang menjadi bahan persepsinya. Kemudian yang kedua itu ada pengalaman individu di masa lalu yang menjadikan situasi atau kejadiannya itu menjadi lebih bermakna. Dengan kata lain, situasi atau kejadian itu merupakan bahan mentah, sedangkan pengalaman individu itu, dengan kata lain, situasi atau kejadian ini itu merupakan bahan mentah, sedangkan pengalaman individu di masa lalu itu memungkinkan individu yang bersangkutan ini memaknai bahan tersebut menjadi arti yang tertentu. Jadi, individu yang sehat itu adalah individu yang mampu menangkap realita atau suatu kejadian itu secara jernih. Kejadian atau situasi ini secara kurang lebih dipersepsikan tepat mendekati kenyataan yang sesungguhnya. Kemudian sebaliknya, individu menjadi sakit karena persepsinya itu tidak sesuai dengan realitanya atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi menurut teori Allport tentang persepsi yang objektif ini itu, Allport sendiri menggunakan istilah self-objectification bagi individu yang sudah dewasa dan matang dalam menyikapi realita kehidupan. Maksud dari self-objectification ini adalah
cara individu menempatkan dirinya di tempat kejadian-kejadian yang dialaminya. Ada dua komponen pokok dari self-objectification ini, yaitu ada insight dan humor. Jadi insight ini sendiri itu adalah kemampuan individu untuk memahami dirinya dalam kaitannya dengan kejadian yang dialami. Sedangkan humor ini itu kemampuan individu untuk mempertahankan hubungan yang positif antara dirinya sendiri dengan objek atau lingkungan yang disenangi maupun tidak disenanginya. Jadi ciri yang keempat itu adalah memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Individu yang dikatakan sehat secara mental adalah individu yang mampu menjalin relasi yang baik dengan lingkungan sosialnya. Kemampuan individu mampu memberikan dirinya kepada lingkungan. Kemudian individu mampu memberikan sumbangan yang diperlukan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian sebaliknya, individu yang terganggu atau tidak sehat secara mental adalah individu yang selalu sibuk dengan kebutuhannya sendiri, tidak mampu memahami kebutuhan orang lain, dan bahkan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Tokoh yang jelas atau teori yang jelas mengangkat tentang tema tanggung jawab terhadap orang lain, yaitu adalah tokoh Maslow. Maslow sendiri yang menempatkan tanggung jawab terhadap orang lain itu secara jelas melalui hierarki kebutuhannya, terutama pada kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, serta kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Kebutuhan tersebut itu diletakkan dalam kerangka relasi antara manusia yang penuh respek dan saling menghargai. Jadi menurut Maslow, dalam situasi individu dengan individu yang lainnya bisa saling menghargai, dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu aktualisasi diri. Yang tahap atau derajatnya itu tertinggi menurut hierarki kebutuhannya Maslow. Jadi ciri yang kelima itu ada kesempatan hidup sebagai tantangan, bukan ancaman. Jadi pandangan individu ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan mental. Jadi individu yang mampu melihat kehidupan serta kesempatan yang akan diberikan oleh kehidupan itu merupakan suatu tantangan daripada suatu ancaman. Jadi individu yang seperti ini itu akan lebih melihat kehidupan itu secara positif, kemudian dinamis, penuh dengan warna dan gembira. Sebaliknya, individu yang melihat kehidupan dan kesempatan yang ada lebih sebagai ancaman itu terhadap keberadaannya itu akan mengalami lebih banyak tekanan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketidakmampuan untuk bergembira dalam hidupnya. Dalam ciri ini, orang yang sehat secara mental itu justru merasa bosan dan lemah kalau tidak mendapatkan suatu tantangan. Maka sebaliknya, orang yang tidak sehat secara mental individu seperti ini tuh akan menghindari yang namanya suatu tantangan, karena menurut individu ini itu tantangan itu merupakan tekanan kehidupan bagi dirinya. Jadi menurut teori Allport, pribadi yang dewasa itu adalah pribadi yang bisa merencanakan dan mengharapkan untuk kedepannya. Karena individu ini tuh biasanya tidak puas dengan kegiatan atau aktivitas itu saja. Individu seperti ini itu membutuhkan variasi, kemudian membutuhkan kegiatan baru untuk terus memperluas dirinya dan mencapai apa yang mungkin bagi dirinya, dan serta mengembangkan kegiatan-kegiatan pada dirinya. Nah, hasil kesimpulan dari kerja kelompok kami adalah cara pandang untuk memahami kesehatan mental mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Dari cara pandang sehat berarti tidak adanya penyakit atau gangguan menuju sehat. Sebagai usaha untuk mewujudkan potensi secara utuh dan penuh, untuk membedakan antara sehat dan
dan yang tidak hanya sekedar bebas dari gangguan, dengan sehat yang berkaitan dengan pemenuhan potensi. Lalu dikenalkan istilah ADI atau super sehat. Sebagian besar teori dalam psikologi menyebutkan persamaan untuk individu yang sehat bahkan super sehat secara mental, yaitu individu tersebut hidup di saat ini bukan di masa lalu. Hidupnya digerakkan oleh tujuan, memiliki persepsi yang objektif, memiliki tanggung jawab terhadap orang lain, serta melihat kesempatan dalam hidup sebagai tantangan bukan ancaman. Sekian presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.